selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat yang kudus, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Kami datang Tuhan Yesus, kami datang Tuhan,
Shalom Lifehouse Community, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, sudah 1 tahun lebih kita melewati masa pandemi ini, tetapi saya tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap menyertai kita dalam segala musim kehidupan. Kita terus berdoa saudaraku, mungkin 3-4 bulan lagi ketika sudah lebih dari setengah yang divaksin dari penduduk DKI ini, kita berdoa supaya kita bisa segera bertemu tatap muka secara offline. Bapak Ibu saudaraku, ketika kita masih online, tetap kita kusyukkan waktu kita 1 jam ke depan ini untuk mengikuti ibadah online. Bapak Ibu saudaraku, siapkan Alkitab, siapkan catatan, jangan ada interupsi apapun. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus, dengan hati yang terbuka seperti tanah yang subur, sehingga benih kebenaran firman Tuhan dapat berbuah lebat dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Shalom Lifehouse Community, apa kabar saudara? Saya percaya saudara telah mempersiapkan hati saudara, mempersiapkan Alkitab saudara, mempersiapkan catatan saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan waktu dalam 30 menit ke depan nih, untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan semata-mata dalam hidup kami. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti kami masih diberikan kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri kami. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan diberkati oleh Pastor Ruli Simorangkir. Please welcome. Shalom saudara-saudaraku di dalam Lifehouse Community. Senang banget kita bisa ketemu lagi, dan hari ini saya mau melanjutkan pembicaraan tentang renovasi yang dilakukan oleh Tuhan. Saya berikan khotbah ini judul Christ for all people. Christ for all people. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ketika Kristus telah mati bagi kita dan kemudian kita mengikrarkan janji setia kepadanya, maka mari kita dengarkan sama-sama firman Tuhan bagi kita orang percaya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini akan dapat ditemukan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Tertulis sebagai berikut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melalui apa yang baru saja kita baca, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa kekristenan bukanlah suatu sandiwara, bukan sekedar agama, bukan juga teori-teori mengenai bagaimana harus hidup. Mohon maaf, saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sedikit menohok. Berhenti sekedar berlagak menjadi orang Kristen. Hidupi kekristenan kita supaya melalui hidup kita, orang lain bisa memuliakan Bapa yang di surga. Itulah kekristenan. Kekristenan bukan sekedar suatu formula-formula hidup. Kekristenan bukanlah suatu ajaran agama, enggak di situ. Supaya kita bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita, maka ada beberapa hal yang mau saya bagikan di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Pertama,
Kita harus menyadari bahwa Kristus adalah pribadi yang ksatria. Maka hiduplah sebagai seorang ksatria di zaman modern ini. Kedua, bahwa sebagai orang percaya kita harus menjauhkan diri dari segala penyembahan berhala. Nanti saya akan jelaskan. Ketiga, bahwa kehidupan seperti Kristus yang ksatria itu tidak diperoleh secara ajaib, tidak diperoleh secara adikodrati, tetapi suatu perubahan terus-menerus yang ada di bawah pimpinan Tuhan. Tadi saya sempat mengatakan sesuatu yang sangat menohok. Saya katakan berhenti bersikap seolah-olah sebagai Kristen, berhenti bersandiwara sebagai orang Kristen. Itu gak gampang. Supaya kita betul-betul bisa menjiwai kekristenan kita itu bukan sesuatu yang gampang. Maka nanti saya akan jelaskan bahwa supaya kita bisa betul-betul menjadi orang Kristen yang serupa dengan Kristus, itu adalah suatu perubahan terus-menerus yang ada di bawah pimpinan Tuhan. Saya mulai jelaskan satu persatu. Kristus adalah ksatria. Apa sih ksatria itu? Ksatria adalah pribadi yang tidak pernah memandang segala sesuatu sekedar dari penderitaan dan rasa tidak nyaman yang harus dialaminya. Ksatria tuh nggak mikirin mengenai kenyamanan diri loh. Ksatria tuh nggak dikit-dikit nangis ketika dia harus menghadapi suatu beban yang berat. Enggak, ksatria berdiri teguh menghadapi segala sesuatu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika pada saat itu dia tergantung di kayu salib. Dikatakan bahwa pada saat itu, Markus 15 ayat 33, langit gelap tiba-tiba. Mulai jam 12 selama 3 jam sampai jam 3 sore. Yesus tergantung tegak di atas kayu salib. Gak ada harapan sama sekali. Dia yang adalah Allah, dia gak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi sekarang dia terpaku di kayu salib. Hina banget. Diludahin, dipukulin, dicemooh. Gak ada sedikit pun kebanggaan. Hanya kesulitan yang mendera. Waduh, siapa yang bisa tolong lagi kalau udah begitu? Namun dia adalah ksatria. Ia tidak memandang segala sesuatu itu dari kesulitan dirinya. Dia nggak ngelihat segala sesuatu itu dari perasaan nyaman dirinya. Dan hebatnya ya, ini benar-benar sikap ksatria. Dalam kesulitan yang maha hebat seperti itu. Bahkan kesulitan ini mengancam nyawa. Tapi ksatria sejati terlihat ketika ia harus menghadapi persoalan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dalam kondisi seperti itu. Gak ada lagi kebanggaan, gak ada lagi kealahan. Diputusin semuanya. Dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Bukan hanya mengosongkan dirinya, ia mati di kayu salib. Dalam kondisi seperti itu ya, tidak ada kecurigaan sedikit pun di dalam hati dan pikiran Tuhan Yesus. Tidak ada kecurigaan sedikit pun kepada Bapa di dalam kondisi seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kemudian tanpa curiga, dengan setulus hati dia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Coba, Yohanes 19 ayat 30b. Hanya seorang ksatria yang sekalipun dalam kondisi seperti itu tetap menyerahkan nyawanya kepada pimpinan yang ia hormati dan patuhi sampai kesudahannya. Ksatria banget. Saya mau bikin kalimat simple mengenai bagaimana ketertundukan Tuhan Yesus kepada Bapa,
mengenai bagaimana hubungan indah antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Kata simpelnya adalah prinsip hidup Yesus menggunakan prinsip walaupun. Itu ksatria. Walaupun langit runtuh, walaupun segala sesuatu tampak suram, walaupun ia harus meninggalkan kealahannya, walaupun dalam kondisi manusia dia harus mati disalib, walaupun dia tetap tulus tanpa curiga kepada Bapa. Ia tetap menyerahkan nyawanya. Kualitas yang luar biasa, walaupun. Nah, hal ini kontras sekali dengan sikap murid-murid. Ketika gelap menyelimuti Tuhan Yesus antara jam 12 dan jam 3 tadi, bahkan sebelum-sebelumnya juga pada saat persidangan dan lain-lain, ketika Tuhan Yesus sudah dimulai dilucuti dari kuasanya, ketika Tuhan Yesus harus menghadapi seluruh penderitaan itu, di mana? Murid-murid, apakah kasih dari murid-murid kepada Tuhan Yesus berdasarkan prinsip walaupun? Enggak, ternyata enggak. Sebab ketika Tuhan Yesus harus menghadapi semua itu, apakah murid-murid tetap seperasaan, sependeritaan? Apakah murid-murid tetap bersikap sebagai satria? Enggak. Enggak. Dan ini menyedihkan luar biasa. Hubungan antara murid dengan guru itu adalah hubungan, ini zaman kuno ya. Hubungan antara murid dengan guru itu seperti hubungan antara anak dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Deket banget. Dan ini sebenarnya hubungan yang teruji lewat waktu 3,5 tahun. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu bukan hidup yang mudah. Bahkan itu adalah suatu hidup yang sulit luar biasa. Mereka harus jalan dari satu kota ke kota yang lain, ikut Tuhan Yesus ngajar. Perjalanannya mungkin lewat terik matahari, lewat padang pasir dan segala sesuatu. Tapi mereka tetap ikut. Nah, lewat persoalan yang sama-sama dihadapi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, maka terbentuklah hubungan yang indah. Kesulitan hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu menggunakan kata seperti ini. Di Lukas 9 ayat 58 tertulis begini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Susah, hidup bersama dengan Tuhan Yesus susah sekali. Tapi malah karena kesulitan itu, hubungan mereka menjadi hubungan yang akrab antara bapak dengan anak. Tapi, di mana murid-murid ketika Tuhan Yesus harus menghadapi salib? Hilang semua. Iya, ada satu Yohanes di situ. Tapi yang lain mana? Mungkin ada Petrus di situ. Tapi ia ngumpet. Dia nggak mau mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Rupanya hubungan antara murid Tuhan Yesus dengan dia sebagai guru nggak berdasarkan prinsip walaupun ternyata. Prinsip yang digunakan adalah prinsip asalkan. Jadi mereka akan dekat dengan Tuhan Yesus asalkan mereka bisa menikmati sesuatu dari Tuhan Yesus. Rupanya begitu. Maka nggak heran ada yang minta posisi. Ibunya Zebedeus nanya siapa yang akan duduk di kanan dan siapa yang akan duduk di kiri. Ada yang nanya posisi. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Tapi tetap aja ada yang nanya, kapan pemerintahanmu akan terjadi di bumi ini? Ada sesuatu yang mereka harap dari Tuhan Yesus. Jadi hubungannya bukan hubungan bapak sama anak, tapi hubungannya lebih kepada hubungan pemanfaatan sebetulnya. Sedih. Kehidupan para murid masih terrefleksi sampai hari ini. Hari ini banyak orang yang kumpul di gereja dan bersikap seperti murid-murid yang lari tinggalkan gurunya.
Hari ini di gereja orang bicara tentang pertobatan, hidup yang kudus, usaha untuk menjadi seperti Kristus, usaha untuk menjadi sempurna dan lain-lain. Bukannya itu topik-topik pembicaraan di gereja, ya kan? Tapi lihat, waktu persoalan datang, apakah orang masih mengejar kekudusan? Waktu masalah berat, nggak ada jalan keluar sama sekali. Apakah orang masih berusaha sempurna? Iya, secara fisiknya masih ada di gereja. Nggak kemana-mana, fisiknya berdoa, iya. Tapi banyak orang Kristen, of course, nggak termasuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan acara ini. Nggak, ini orang Kristen di tempat lain. Banyak orang Kristen yang fisiknya masih di dalam gereja, fisiknya masih kelihatan berdoa. Tapi jauh di dalam hati kecil, kemudian timbul kecurigaan kepada Allah. Timbul pertanyaan, jangan-jangan aku kena kutuk. Jangan-jangan ini karena Allah marah kepadaku. Jangan-jangan karena Allah sudah berubah. Bahkan pemazmur Bapak Ibu, saya bicara begini bukan mau menyudutkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Enggak, sama sekali enggak. Saya kadang-kadang justru juga malu deh. Saya juga mau koreksi hidup saya. Masih ada enggak kecurigaan dalam hidup saya? Ketika saya harus ngadepin masalah, bagaimana saya harus bersikap? Saya masih terus mengkoreksi ini. Dan ketika saya berusaha untuk mengkoreksi sikap hidup saya dan saya baca Alkitab, ternyata memang sikap manusia ketika harus menghadapi masalah, ketika seolah-olah Allah nggak ada di dalam masalah itu, seolah-olah Allah nggak bantu, walaupun orang udah berdoa, walaupun dia udah usaha untuk hidup kudus, ketika masalah itu nggak selesai-selesai, bahkan pemazmur kemudian curiga kepada Allah. Mazmur 77 ayat 9 dan 10 mencerminkan kecurigaan itu. Pemazmur menulis begini, sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Coba, masa pemazmur bisa berpikir bahwa Allah lupa mengasihi umatnya? Biji matanya sendiri. Tapi pemazmur curiga. Beda cara berpikir pemazmur dengan cara berpikir Tuhan Yesus. Dalam kesulitan Tuhan Yesus tetap berkata, kuserahkan nyawaku. Luar biasa. Tapi pemazmur merefleksikan banyak manusia mencurigai Allah. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Lihat, pemazmur berpikir bahwa kesulitan yang dihadapi adalah karena Allah murka kepadanya. Maka kataku, kata pemazmur, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Mana mungkin Allah berubah? Allah tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap sama. Dia Allah yang setia, Allah yang chesed dalam bahasa Ibraninya. Dia gak akan pernah berubah. Tapi ketika masalah datang dan gak selesai-selesai, maka bahkan pemazmur mencurigai Allah berubah. Ini pengajaran yang sampai hari ini masih sering nyangkut di kepala kita. Ketika Allah mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita, maka kita menganggap itu sebagai kutuk, menganggap sebagai kemurkaan Allah. Itu curiga kepada Allah Bapa. Itu bukan sikap kesatria. Jangan begitu. Nah, saya mau jelaskan nih dalam bagian berikutnya. Ketika Allah mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita, izin itu diberikan oleh Allah karena ada maksud, bukan karena murka, bukan karena kita dikutuk, bukan. Tapi karena ada maksud ilahi di baliknya. Apa maksud ilahi itu? Supaya kita keluar dari penyembahan berhala. Itu maksudnya. Saya ulangin. Ketika ia menghajar kita dengan masalah, ada maksud ilahi. Apa maksud ilahinya? Untuk membawa kita keluar dari penyembahan berhala.
Itu maksudnya. Oh, Pastor, sebentar. Pak, sebentar Pak. Kita kan udah gak penyembahan berhala lagi. Oke, makanya saya jelasin sebentar ya, Bapak Ibu. Kita baca Kolose 2, ya, masih tetap di Kolose 2. Kita baca ayatnya yang kelima, tertulis sebagai berikut. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Bapak Ibu silakan baca kalimat berikutnya. Sama-sama ya kita baca. Yang sama dengan penyembahan berhala. Itu di ayat 5. Sekarang kita lompat ke ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Melalui ayat-ayat yang barusan kita baca, saya tersentak di situ. Saya mikir, loh, penyembahan berhala itu enggak terbatas kepada kegiatan-kegiatan fisik. Datang ke dukun, minta pesugihan, pergi nyembah patung-patung, minta supaya dapat rejeki, supaya toko laris. Enggak loh, enggak berhenti di situ loh. Justru Kolose 2 ayat 5 kemudian dilanjutkan dengan 8 dan 9 bicara bahwa penyembahan berhala itu adalah ketika seseorang melakukan kenajisan, nafsu jahat. Yang disebut najis dan nafsu jahat ini apa? Yaitu ketika kita marah, gak ada selesai-selesainya. Geram, gak ada habisnya. Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ingat ya tadi, kita diminta untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita mengakui bahwa Dia adalah Kristus, Dia adalah Yesus yang mati di salib dan kemudian pergi ke surga, dan kemudian kita mengikrarkan janji setia kepadanya, maka kamu harus hidup seperti Dia hidup. Ketika kita hidup seperti Dia hidup, tapi kemudian ada kata kotor di dalamnya, ada kemarahan yang gak selesai-selesai, kegeraman, kepahitan yang gak habis-habis, iri hati, gak cocok. Ketika hidup orang percaya masih dilingkupi dengan cara seperti ini, maka Tuhan katakan itu sama dengan penyembahan berhala. Banyak orang yang sudah di gereja, tapi bukankah keserakahan masih menguasai? Dalam segala sesuatu maunya menang. Alis siapa yang paling bagus? Bibir siapa yang paling keren? Mobil siapa yang paling mahal? Harus menang. Iya, saya ngerti betul bahwa nggak ada yang salah sama sekali dengan keinginan untuk menang. Bahkan, garis bawah ini, orang percaya adalah pemenang. Orang percaya harus menang. Tapi ketika kemenangan itu didapat lewat cara yang curang, dengan ngorbanin apapun dan siapapun, di situ Tuhan nggak berkenan. Dan pasti sikap seperti itu bukanlah sikap ksatria. Bukan, pasti. Norak itu. Saya kenal pimpinan besar, bahkan hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran di tempat lain ya. Ini saya kenal, tapi kenalnya di Singapura lah, di Singapura sana, di pojokan Singapura, di pedalaman. Nggak ada yang di Indonesia. Pemimpin besar, hamba Tuhan. Merasa bahwa dia dizolimi.
merasa bahwa dia dikhianati. Iyalah, pemimpin besar itu adalah orang yang seringkali menjadi seperti di puncak piramida. Makin banyak yang harus dipimpin, makin besar organisasi. Pada akhirnya orang pemimpin besar seperti itu menjadi sendirian. Dan ketika orang menjadi sendirian, pemimpin menjadi sendirian, maka timbul kecurigaan bahwa ada yang berkhianat dan lain-lain. Tapi ingat, dalam persoalan yang pelik begitu, ketika orang merasa dikhianati, ketika orang merasa ditinggalkan, ingat, jangan sampai larut dalam kemarahan yang gak ada ujungnya. Jangan sampai terus kemudian mengadili orang tanpa didengar keterangannya. Bisa begitu loh, saya kenal. Ada kejadian di mana hamba Tuhan, pemimpin besar, kemudian menyebut bahwa anak-anak buahnya berkhianat, meninggalkan dan lain-lain. Tapi gak pernah ada pengadilannya. Bahkan bukan hanya tanpa pengadilan, kemudian diomongin di mana-mana bahwa dia dikhianati, orang-orangnya ini. Tapi gak pernah ada pengadilan, gak pernah ada pembelaan diri, gak bisa. Kemudian dibilang binatang, kamu binatang. Come on. Saya khawatir loh, kalau sikap seperti itu, jangan-jangan itu masuk ke dalam sikap yang diperingatkan oleh Paulus untuk tidak dilakukan. Itu sikap marah, sikap geram, itu jahat, itu fitnah, dan itu kata-kata kotor. Dan semua itu adalah penyembahan berhala. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita koreksi hidup kita hari ini. Bagaimana? Iya, saya tahu kita semua adalah orang-orang yang sudah ada di gereja. Dan saya bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sudah di gereja. Tapi kita mau melangkah terus, kita mau makin lama makin serupa dengan Kristus. Maka firman Tuhan hari ini menegur kita, supaya kita melihat sikap hidup kita hari ini. Bagaimana? Sebagai pemimpin, apakah kita pemimpin yang menghargai anak buah? Sebagai pemimpin yang membawa perusahaan untuk menuju kemenangan, apakah kita mengorbankan orang lain? Ketika ada orang bersalah kepada kita, apakah kita memberikan kesempatan kepada orang itu untuk membela dirinya? Apakah kita berusaha untuk mengenal dia lebih jauh? Apakah kita berusaha untuk mengenal kesulitan-kesulitannya lebih jauh? Ada nggak compassion, ada nggak rasa iba di dalam hati kita sebagai pemimpin? Orang tua, kemarin saya dengar cerita dari teman saya. Waktu dia kecil sampai remaja, bapaknya nggak pernah ngomong yang baik sama dia, nggak pernah. Tiap kali ngomong mukul, nggak pakai ngomong, mukul, nggak ada alasan juga dipukul anaknya. Dan waktu dipukulin anaknya, bapaknya sambil ngomong lagi, kamu dasar anak pungut. Coba lihat, anak kandung disebut anak pungut. Hancur kan hatinya. Kok bisa ada orang seperti itu? Nah, kalau kita hari ini adalah orang tua, perhatiin sikap kita kepada anak. Perhatiin sikap kita juga kepada orang-orang yang kerja sama kita. Itu loh yang Tuhan mau, itu loh yang disebut dengan memberhentikan kita dari penyembahan berhala. Yaitu supaya kita keluar dari segala kemarahan kita, kepahitan kita, dengki kita, segala macam kegetiran kita. Berhenti. Nggak susah, sebentar. Pak Pendeta, itu sesuatu yang susah banget. Betul, susah banget. Saya sadar betul bahwa semua kegetiran, kemarahan, sakit hati kita itu seringkali justru terjadi karena itulah pengalaman kita zaman dulu. Bapak tadi yang mukulin teman saya itu, dia bilang, kamu anak pungut. Kenapa bapak itu ngomong begitu? Rupanya dulu waktu dia dipukulin sama bapaknya, bapaknya juga bilang yang sama, kamu anak pungut katanya. Nah, jadi seringkali trauma masa lalu kita itu membelenggu, ngikat kita habis-habisan. Dan kita ulangi lagi. Firman Tuhan ini bermaksud untuk mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih hati Kristus. Bahkan biji mata Kristus, dengarkan.
semua pengalaman buruk kita masa lalu itu adalah supaya kita tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu tujuannya. Ketika kita merasakan segala sesuatu yang tidak adil, yang menyebabkan orang marah, menyebabkan kita getir, pahit dan lain-lain. Stop di kita. Stop di kita. Berhentiin. Jangan kita lanjutin. Kalau kita lanjutin menjadi penyembah berhala. Kita stop itu supaya perlakuan kita kepada anak, kepada sesama, kepada teman, kepada pimpinan berubah. Coba deh, kalau semua orang bikin itu, betapa indahnya dunia ini kan? Indah banget. Semua orang tahu, oh begini gak benar itu. Kalau dibikin begitu, nanti hasilnya jadi begitu. Gak enak, nanti bikin trauma. Maka aku berusaha sungguh-sungguh untuk memberhentikan itu semua. Memberhentikan ketidakadilan. Memberhentikan omongan yang ngawur. Kata-kata kotor. Kata-kata kotor kan belum tentu harus nyebut binatang. Tapi kata-kata yang membuat orang sakit hati, berhenti dong. Itu biar masa lalu aja. Sekarang dengan sangat sungguh-sungguh kita berusaha untuk memberhentikan semua itu. Ada hal lain lagi yang membuat orang menjadi curiga sama Allah. Apa sih yang bikin orang jadi curiga sama Allah dan gak bisa hidup sama Kristus? Ketika persoalan gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Gak selesai. Terus. Atau terlalu berat persoalannya. Seperti Naomi. Naomi pada saat yang sama harus kehilangan suami dan 2 anak laki-laki di tempat perantauan. Sedih Naomi. Arti kata Naomi itu manis, indah. Dalam kesedihannya Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Lihat. Ketika persoalan itu terlalu berat, orang menjadi curiga kepada Allah. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kata-kata kalimat yang jorok ini. Ini kata-kata dan kalimat seperti penyembah-penyembah berhala. Ini yang Paulus nggak mau. Jangan sampai mulut kita ini mengucapkan sesuatu yang kemudian mencurigai Tuhan. Nggak benar itu. Nggak boleh begitu. Bukankah kita tahu bahwa ternyata melalui Naomi yang dikasihi oleh menantunya Ruth, kemudian lahir Obed. Obed itu nanti akan menjadi bapak dari Isai. Isai itu menjadi bapak dari Daud. Jadi lewat keluarga Naomi lahirlah Daud. Lewat keluarga ini nanti lahirlah Yesus. Ada kecurigaan, pantas ada kecurigaan di situ. Sehingga penderitaan bukanlah kutuk. Penderitaan bukanlah kemarahan Allah. Penderitaan adalah pendidikan yang direncanakan oleh Allah. Supaya sikap-sikap kita yang tidak terpuji, semua terkoreksi. Coba lihat tadi ya. Begitu ada masalah, keluar kata-kata kotor. Ketika ada masalah, timbul kemarahan. Ketika ada trauma, trauma itu kelihatan di dalam keluarga. Ketika ada trauma, trauma itu kelihatan dalam pergaulan sehari-hari. Maka ketika kita merasakan itu semua, ayo jangan curigai Allahnya. Koreksi hidup kita. Itu cara Allah mendidik. Supaya ketika kita menghadapi masalah, justru kita bisa bersikap seperti Tuhan Yesus. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dia. Itu sikap anak Tuhan yang benar. Ayo koreksi diri kita. Hidupi firman Tuhan ini dan hidup bersikap sebagai kesatria. Jangan pandang hidup ini sekedar dari kesulitan dan penderitaan kita. Nah, terakhir. Allah itu merenovasi Bapak Ibu. Merenovasi.
Kehidupan sebagai ksatria yang serupa dengan Kristus itu, tadi saya sudah jelaskan, bukanlah sesuatu yang mudah dan gak bisa didapat lewat sekedar cerita magis atau adi kodrati. Tapi sebagai suatu rencana Allah yang berlaku terus menerus. Istilahnya kurikulum Allah. Nah, ditulis dalam ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Untuk menjadi serupa dengan Kristus itu bukan sesuatu yang magis, tapi suatu perubahan terus menerus yang dipimpin oleh Allah. Saya ulang dulu dikit ya. Jadi cacat kita tadi yang timbul dalam pergaulan, yang timbul sebagai bapak, sebagai pimpinan, sebagai teman, itu adalah cara Tuhan untuk membuka mata kita. Kamu masih banyak harus berubah. Kalau kamu tetap seperti itu, kamu penyembah berhala. Stop it. Nah, Allah mau kita berhenti. Nah, seringkali kita ngelihatnya kepada kepedihan sakitnya, sedihnya, penderitaannya. Ingat kalimat saya ini. Pain does not destroy you. Rasa sakit tidak merusak kita. Pain brings you beauty. Sakit itu membuat kita menjadi cantik ketika kita memperbaiki segala kerusakan yang tadi saya sudah sebut. To be beautiful is painful. Pain itu nggak merusak, pain itu nggak mematikan kita, justru membawa keindahan bagi kita. Nah, pada akhirnya, saya mau katakan begini. Ketika kita dalam perubahan, ketika kita sadari bahwa hidup kita ini masih banyak yang harus diperbaiki, ingat ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Dia sudah menyelesaikan bagiannya. Tapi kasih Kristus, kelemah lembutan Kristus, kemurahan, kerendahan hatiannya harus tetap nampak hari ini, di bumi ini. Gimana caranya? Melalui kita, melalui Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena itu Bapak Ibu terus-terusan diperbaiki oleh Tuhan, oleh Allah yang mengetahui apa yang harus dilakukan bagi kita. Ayo. Allah telah hadir di bumi melalui Yesus. Yesus untuk semua orang. Terapin dalam hidup kita. Ingat, ini terakhir banget, ingat ini. Kita baca lagi ayat pembuka tadi. Ya, kita baca lagi ulang. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk teguran yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau sudah hadir di bumi ini bagi kami semua. Dan sekarang Bapa, kami ikrarkan terus di hadapan-Mu bahwa kami mau semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan kami tahu bahwa untuk itu resikonya adalah bahwa kami harus di dalam pembentukan Tuhan yang tidak nyaman. Tapi kami mau bersikap sebagai satria Tuhan. Ini kami.
beri kami kekuatan, bentuk kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, amin.